Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hairunisa di mata kuliah ET 3100 Medan Elektromagnetik 2 di minggu yang kelima. Saat ini kita masuk ke bab 6 di mana kita akan mempelajari gelombang datar yang menumbuk perbatasan dengan membentuk sudut sembarang. Hal pertama yang akan kita pelajari adalah bagaimana membuat persamaan gelombang tersebut. Di sini kita akan melihat prosesnya, di mana penurunan gelombang kita gunakan pengetahuan kita pada saat kita mendapatkan gelombang datar di bab-bab sebelumnya. Sehingga nanti kita akan mendapatkan bahwa persamaan gelombang datar yang terbentuk sekarang bentuknya sedikit berbeda dengan yang telah kita pelajari di bab sebelumnya. Oke, supaya nggak makin penasaran, mari kita saksikan video berikut ini. Sekarang kita lihat terlebih dahulu bagaimana bentuk gelombang dan bentuk persamaan gelombang yang telah kita pelajari di bab-bab sebelumnya. Perhatikan gelombang yang berwarna merah ini. Kalau kita lihat, berarti gelombang ini arah rambatnya ke arah sumbu X positif dan arah getarnya searah sumbu Y, sehingga persamaan bentuk fasor dari gelombang ini adalah EM plus dikalikan E pangkat minus J beta X dengan arah getar AX. Dan sekarang, coba kita lihat gelombang yang berwarna biru ini. Arah rambat ke arah sumbu Y positif, arah getar, kalau kita lihat di sini adalah sepanjang sumbu Z, sehingga persamaan bentuk fasor adalah yang terlihat di rumus yang berwarna biru. Untuk gelombang yang berwarna hijau, berarti ini adalah gelombang yang arah rambatnya ke arah sumbu Z positif dan arah getarnya adalah searah dengan AY. Maka persamaan bentuk fasornya adalah EM plus dikalikan E pangkat minus J beta Z. Nah sekarang, misalkan kita membuat bidang yang berwarna kuning ini, di mana ini adalah bidang Z sama dengan konstan. Bidang Z sama dengan konstan ini kita sebut dengan muka gelombang. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kenapa disebut dengan muka gelombang? Kalau kita ingat definisi dari muka gelombang pada saat kita belajar pertama kali tentang gelombang datar, muka gelombang adalah sebuah bidang di mana pada bidang tersebut harga dari medan listrik atau medan magnet adalah sama. Nah, sekarang kita perhatikan di slide yang tampak di depan. Pada bidang Z sama dengan konstan, maka nilai EZ adalah tetap karena kalau kita lihat di sini, untuk gelombang yang berwarna hijau, harga beta selalu sama dan yang membedakan hanya harga Z-nya saja. Sehingga kalau kita lihat di sini ternyata bisa kita simpulkan bahwa pada gelombang datar, bidang yang normal terhadap arah rambat gelombang disebut sebagai muka gelombang. Selanjutnya, kita ingin melihat apa esensi dari muka gelombang ini. Nah, sekarang kita perhatikan di slide. Harga beta dikalikan Z pasti tetap, karena harga Z-nya juga tetap. Terus, kalau kita lihat lagi, kalau kita lihat dari persamaan bentuk fasor ini, ternyata nilai beta Z itu pada dasarnya adalah fasa dari gelombang datar. Sehingga untuk bidang Z sama dengan konstan berarti fasa dari gelombang juga konstan. Yang artinya bidang yang normal terhadap arah rambat gelombang datar akan memiliki fasa yang sama. Dengan kata lain, bidang ini disebut juga dengan yang namanya bidang ekifase. Berarti sekarang yang namanya muka gelombang pada gelombang datar merupakan bidang ekifase. Nah, sekarang kita lihat, ini adalah gelombang datar yang telah kita pelajari di bab-bab sebelumnya, di mana ternyata pada bidang ekifase, harga fasanya adalah konstan. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana dengan gelombang datar yang arah rambatnya sembarang? Misalkan gambar gelombang yang berwarna ungu seperti yang tampak pada slide. Gelombang yang berwarna ungu ini
arah rambatnya tidak searah dengan sumbu X, Y, ataupun Z. Tapi kalau dia tetap merupakan gelombang datar, artinya gelombang yang berwarna ungu ini tetap memiliki bidang ekifase yang arahnya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Di sini saya gambarkan bidang ekifase untuk gelombang yang berwarna ungu. Nah, sekarang kalau kita lihat, untuk gelombang yang berwarna hijau, arah rambat kita katakan ke arah sumbu Z positif atau bisa kita katakan arah rambat adalah beta Z. Sedangkan untuk gelombang yang berwarna ungu, di sini dikatakan arah rambat dari gelombang yang berwarna ungu adalah vektor beta. Sekarang kita ingin melihat bagaimana persamaan dari gelombang datar yang berwarna ungu. Ternyata di sini dikatakan bahwa untuk gelombang yang berwarna ungu persamaannya adalah mirip dengan yang berwarna hijau, yaitu EM plus dikalikan E pangkat minus J. Nah, kalau yang hijau adalah beta Z, kalau untuk yang ungu menjadi vektor beta titik-titik dengan arah vektor satuannya A. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Vektor beta titik-titik ini bentuknya bagaimana? Yang jelas dia harus konstan. Karena kita tahu pada bidang ekifase harga fasanya adalah konstan. Nah, sekarang kita akan menentukan bagaimana bentuk dari fasa untuk gelombang yang merambat ke arah sembarang. Tadi telah saya sebutkan di sini bahwa fasenya harus konstan, sehingga sekarang timbul pertanyaan, bagaimana caranya supaya sebuah vektor dipertemukan dengan sesuatu hasilnya adalah konstan atau skalar. Supaya menghasilkan konstan atau skalar, berarti si vektor beta tersebut harus didot produkan dengan suatu vektor. Karena kita ketahui bahwa dot produk dari dua vektor adalah skalar atau enggak konstan. Sehingga sekarang persamaan gelombang datar yang merambat ke arah sembarang adalah EM plus dikalikan E pangkat minus J vektor beta didot produkan dengan vektor R dengan arahnya vektor satuan A. Di mana ini adalah persamaan gelombang datar yang merambat ke arah sembarang. Selanjutnya timbul pertanyaan, bagaimana bentuk vektor beta, vektor R, dan hasil dot produk antara keduanya? Sekarang kita lihat, vektor beta didefinisikan sebagai vektor yang menyatakan arah rambat gelombang. Dan sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan vektor R? Sekarang mari kita perhatikan. Misalkan di sini saya memiliki gelombang datar yang arah rambatnya searah vektor beta seperti yang tampak pada slide. Arah rambat vektor beta ini membentuk sudut theta x, yaitu sudut yang dibentuk oleh sumbu x dan vektor beta, dan sudut theta y, yaitu sudut yang dibentuk oleh sumbu y dan vektor beta, dan theta z, di mana theta z kalau kita lihat di sini adalah sudut yang dibentuk oleh sumbu z dan arah rambat gelombang. Karena vektor beta itu adalah arah rambat dari gelombang datar, berarti tegak lurus terhadap vektor beta akan ada yang namanya bidang ekifase. Di mana bidang ekifase saya gambarkan sebagai garis ini. Di sini ada titik P, M di tengah-tengah, dan W. Nah, sekarang vektor R didefinisikan sebagai vektor sembarang yang dimulai dari titik pusat koordinat ke sembarang titik pada bidang ekifase. Nah, sekarang yang harus kita ingat adalah vektor beta jika didot produkan dengan vektor R adalah konstan hasilnya. Kalau kita lihat gambar ini, sekarang kalau kita dot produkan antara vektor beta dan vektor R dengan mengingat definisi dari dot produk, artinya kita mencari proyeksi suatu vektor terhadap vektor lain, maka kalau kita lihat di sini, vektor beta
didot produkkan dengan vektor R akan menghasilkan suatu garis yang berwarna kuning ini. Nah, tadi dikatakan bahwa vektor R adalah vektor yang sembarang. Berarti sekarang kalau kita memiliki vektor R yang lain seperti yang tampak pada slide, jika vektor R ini saya pindah, maka ternyata proyeksi vektor R di arah vektor beta atau dot produk antara vektor R dan vektor beta hasilnya adalah tetap yang kuning ini. Kalau vektor R-nya saya pindah lagi, ternyata dot produk antara vektor R dan vektor beta tetap garis yang kuning ini. Berarti kalau kita lihat di sini, vektor beta didot produkkan dengan vektor R adalah konstan sesuai dengan aturan dari bidang ekivase. Jadi sekarang, apa itu vektor R? Vektor R disebut juga dengan vektor posisi, yaitu vektor dari titik pusat koordinat ke sembarang titik pada bidang ekivase. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana bentuk dari vektor beta. Vektor beta sama dengan beta dikalikan dengan cos theta x dengan arah vektor satuan AX ditambah cos theta y AY ditambah cos theta z AZ. Beta yang ada di sini itu yang sudah kita kenal sebagai konstanta fasa, di mana pada saat kita belajar gelombang datar, kita bisa menghitung konstanta fasa dan persamaan yang tampak pada slide. Pertanyaan berikutnya adalah, apa itu theta x, theta y, theta z? Sudah saya katakan di slide sebelumnya bahwa theta x adalah sudut yang dibentuk oleh sumbu x terhadap vektor beta atau vektor arah rambat gelombang. Theta y, sudut yang dibentuk oleh sumbu y terhadap vektor beta. Dan theta z adalah sudut yang dibentuk oleh sumbu z terhadap vektor beta. Sekarang kita lihat, ternyata yang di dalam kurung tertutup ini dinyatakan juga sebagai vektor satuan dari beta. Vektor satuan dari beta, di sini kita beri notasi vektor n beta. Berdasarkan keterangan ini, maka vektor beta bisa kita tuliskan menjadi sama dengan konstanta fasa dikalikan dengan vektor satuan di arah beta. Berarti kalau kita lihat di sini, konstanta fasa pada dasarnya adalah vektor beta dibagi dengan vektor satuannya. Dengan kata lain, yang namanya konstanta fasa berarti adalah magnitud dari vektor beta. Sekarang kita akan melihat bentuk dari vektor posisi vektor R. Vektor R dinyatakan dengan XAX tambah YAY tambah ZAZ. Dan sekarang saya tampilkan kembali di sini bentuk dari vektor beta. Yang ingin kita cari pada dasarnya adalah hasil dot produk antara vektor beta dan vektor R. Di mana di sini tampak bahwa beta didot produkkan dengan vektor R adalah konstanta fasa dikalikan X kali cos theta X tambah Y kali cos theta Y dan tambah Z dikalikan cos theta Z. Ini adalah persamaan gelombang datar yang merambat ke arah sembarang. Dengan melakukan substitusi di mana vektor beta didot produkkan vektor R sama dengan persamaan yang tampak di atas, maka persamaan gelombang datar yang merambat ke arah sembarang bisa kita lihat persamaan lengkapnya seperti yang tampak pada slide. Ini adalah persamaan gelombang datar medan listrik yang merambat ke arah sembarang. Dan ternyata untuk mencari persamaan gelombang datar medan magnet, kita menggunakan persamaan yang tampak pada slide. Kalau kita perhatikan di sini, ada N beta di cross produkkan dengan fasor dari medan listrik. Kalau kita bandingkan rumus untuk mencari medan magnet dengan rumus yang ada di bawah, yang telah kita pelajari pada saat kita belajar gelombang datar di bab-bab sebelumnya, kalau kita lihat seolah-olah ada perbedaan antara rumus yang atas
dan rumus yang bawah. Padahal keduanya adalah gelombang datar, medan magnet. Kenapa persamaannya bisa berbeda? Salahnya di mana? Ternyata tidak ada yang salah kalau kita ingat sifat dari gelombang datar. Sifat dari gelombang datar menyatakan bahwa medan magnet tegak lurus terhadap medan listrik dan keduanya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Nah, kalau kita lihat di sini, N beta kalau di-crosskan dengan E akan menghasilkan suatu vektor yang tegak lurus terhadap N beta dan juga tegak lurus terhadap medan listrik. Dan itu adalah sifat dari medan magnet. Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa? Kenapa N beta di-crosskan dengan E? Bukan E di-cross N beta. Nah, jawaban ini bisa dilihat dari persamaan di mana P sama dengan E cross H. Di mana arah rambat sama dengan arah getar medan listrik di-cross produkan dengan arah getar medan magnet. Sehingga kalau kita lihat dari sini, berdasarkan rumus P sama dengan E cross H ini, maka arah getar dari medan magnet sama dengan arah rambat yang di-crosskan dengan arah getar medan listrik. Nah, kalau kita lihat di sini, misalkan saya memiliki gelombang datang yang merambat ke arah sembarang dengan arah vektor N beta. Tegak lurus terhadap arah rambat ini ada bidang ekivasa. Dan jika di bidang ekivasa saya memiliki medan listrik yang tangensial yang arahnya seperti ini, maka medan magnetnya arahnya adalah seperti yang tampak pada slide, dan perambatan daya searah dengan arah rambat gelombang. Saya harap setelah kalian menyaksikan video tadi, kalian dapat membuat persamaan gelombang datar yang merambat ke arah sembarang dan juga menentukan berbagai parameter gelombang yang berkaitan dengan gelombang datar tersebut. Di video berikutnya, kita akan melihat contoh soal yang berkaitan dengan persamaan gelombang ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like and subscribe.